Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai laporan final project yang disusun oleh kelompok 4. Adapun anggotanya saya sendiri Nabila Mufti NPM 2022 110016 dan teman-teman saya. Saya Ilham Trisaputra, NPM 2022 110082. Saya Abu Solihin Al-Hakim, NPM 2022 110133. Saya Yandra, NPM 2022 1130. Baik. Yang mana dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai program pembuatan program pengelolaan data nilai mahasiswa. Latar belakang dari program ini adalah dalam konteks pendidikan dan manajemen nilai, penting untuk memiliki sistem yang efisien dalam pengelolaan nilai mahasiswa. Manualnya dalam proses data menjadi tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, pengembangan program komputer menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data nilai mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam program ini yaitu bagaimana menyimpan dan mengelola data mahasiswa, termasuk menambahkan data baru, mencari mahasiswa, mengurutkan mahasiswa berdasarkan nilai, dan menampilkan seluruh data mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yandra. Di sini ada tujuan. Tujuan dari program aplikasi ini adalah untuk menyediakan alat sederhana bagi pengguna. Dalam konteks ini, mungkin staf administrasi atau dosen untuk mengelola dan melihat data mahasiswa dengan mudah. Di sini ada manfaat. Eh, ada dua manfaat. Yang pertama adalah manajemen efisien, memudahkan pengguna dalam manajemen data mahasiswa dengan fitur-fitur seperti penambahan, pencarian, pengurutan, dan undo, sehingga mempercepat proses administrasi. Yang kedua, ketelitian dan akurasi, membantu memastikan ketelitian dan akurasi data mahasiswa dengan fitur pencarian dan undo, sehingga kesalahan pengguna dapat diperbaiki dengan mudah. Pendahuluan. Kode di atas adalah sebuah program sederhana yang mengimplementasikan manajemen data mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini terdiri dari dua kelas. Kelas utama yaitu kelas mahasiswa dan nilai mahasiswa. Kelas mahasiswa memiliki atribut nama, nilai, NPM, serta metode untuk mencetak informasi tentang mahasiswa. Sementara itu, kelas nilai mahasiswa berfungsi sebagai kelas utama yang menyediakan menu pilihan kepada pengguna melalui metode main. Pengguna dapat menambahkan, mencari, mengurutkan, menampilkan, dan menghapus data mahasiswa melalui opsi yang disediakan. Program menggunakan objek scanner untuk menerima input dari pengguna dan mencetak output ke konsol. Dengan demikian, program ini menyediakan antarmuka yang sederhana, namun efektif untuk manajemen data mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Selanjutnya ada kelas mahasiswa, yaitu ada dua. Yang pertama, kelas mahasiswa bertanggung jawab menyimpan informasi terkait setiap mahasiswa, yaitu nama dan nilai. Yang kedua, ada setiap instansinya mewakili satu mahasiswa dalam aplikasi. Selanjutnya, kelas nilai mahasiswa itu ada 5. Yang pertama, kelas ini merupakan inti dari aplikasi. Ia mengatur logika aplikasi dan interaksi dengan pengguna. Yang kedua, digunakan untuk menerima input pengguna melalui operasi pada data mahasiswa dan memberikan output ke pengguna melalui konsol. Yang ketiga, menggunakan objek scanner untuk menerima input dari pengguna. Nomor 4, menggunakan array list untuk menyimpan daftar mahasiswa karena ukurannya dapat berubah secara dinamis. Yang kelima, ada menggunakan stack untuk menyimpan riwayat operasi sehingga pengguna dapat melakukan operasi undo. Selanjutnya, fitur hapus mahasiswa terakhir atau undo.
ini ada 3. Yang pertama, untuk memungkinkan pengguna melakukan operasi undo digunakan struktur data stack. Yang kedua, setiap kali terjadi operasi yang memengaruhi data mahasiswa, seperti penambahan, pengaturan, atau pencarian, salinan dari daftar mahasiswa disimpan dalam stack sebelum operasi dilakukan. Yang ketiga, jika pengguna memilih operasi undo, aplikasi mengembalikan salinan terakhir dari daftar mahasiswa dari stack, membatalkan operasi sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Abu Solihin. Tentang flowchart. Seperti yang kita lihat sekarang, ini adalah flowchart awal yang dimana bukan flowchart final. Perbaikan dari flowchart final adalah kami sedikit menambahkan hal baru, yaitu menu hapus mahasiswa, yang dimana menu ini menginput inputan dari user, yang artinya user dapat memilih secara bebas mahasiswa yang akan dihapus. Baik, ini adalah gambar dari flowchart final kami. Ini adalah gambar flowchart final kami, yang dimana cara kerjanya tidak jauh berbeda, hanya saja kami menambahkan satu menu baru. Cara kerjanya, yang pertama, user memulai program. Kemudian, pada menu, user disuguhkan dengan 6 pilihan. Yang pertama, tambah mahasiswa, cari mahasiswa, urutkan mahasiswa berdasarkan nilai, tampilkan semua mahasiswa, hapus mahasiswa terakhir, dan menu hapus mahasiswa. Dan juga menu selesai. Apabila user memilih menu pertama, yaitu tambah mahasiswa, maka proses yang akan terjadi adalah user akan menginputkan nama, NPM, dan nilai. Kemudian mahasiswa berhasil ditambah. Maka program akan kembali ke menu lagi. Dan apabila user menggunakan inputan program kedua, yaitu cari mahasiswa, maka user akan diinput nama mahasiswa, kemudian mahasiswa ditampilkan. Dan program pun akan kembali ke menu seperti sebelumnya. Dan di menu ketiga, yaitu urutkan mahasiswa berdasarkan nilai, maka user akan secara otomatis membuat program mengurutkan mahasiswa sesuai dengan urutan yang user inginkan, dan ketika mahasiswa selesai diurutkan, maka secara otomatis program juga akan kembali ke menu utama. Dan apabila user memilih pilihan program keempat, yaitu tampilkan semua mahasiswa, maka setelah user memilih program tadi, program keempat, secara otomatis program akan menampilkan mahasiswa, dan ketika mahasiswa ditampilkan, secara otomatis program akan kembali ke menu seperti sebelumnya. Dan di menu kelima, yaitu hapus mahasiswa terakhir, atau seperti prinsip undo. Dan apabila user memilih menu ini, maka secara otomatis program akan memilih mahasiswa yang terakhir, kemudian program akan menghapus. Setelah penghapusan selesai, secara otomatis program akan kembali ke menu seperti sebelumnya. Dan yang terakhir, atau sebelum program selesai, ada langkah ke-6 atau pilihan ke-6, yaitu hapus mahasiswa. Yang dimana ini merupakan fitur tambahan dari kami untuk menyempurnakan flowchart atau program yang sebelumnya. Di fitur ini, program akan membaca inputan dari user, dan user pun bebas untuk memilih siapa yang akan dihapus. Berbeda seperti hapus mahasiswa terakhir. Tahapannya pun adalah ketika pengguna memilih hapus mahasiswa, maka memilih mahasiswa yang dihapus, kemudian mahasiswa tersebut dihapus. Setelah proses penghapusan selesai, secara otomatis program akan kembali ke menu seperti sebelumnya. Dan ketika user setelah selesai dalam menginput data mahasiswa, maka user dapat menyelesaikan program tersebut dengan cara mengetik selesai atau end program. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya ada potensi perbaikan dan perluasan, yaitu yang pertama validasi input, yaitu menambahkan validasi input untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan format yang diharapkan. Misalnya, memastikan nilai adalah bilangan bulat. Yang kedua, penghapusan data mahasiswa, yaitu menghapus data mahasiswa sesuai dengan yang diinputkan user. Yang ketiga, penyimpanan data persisten, yaitu ini akan memungkinkan aplikasi untuk mengembalikan data mahasiswa yang terakhir kali disimpan setelah restart. Dan yang terakhir yaitu antarmuka pengguna atau CLI, yang artinya Command Line Interface, yang merupakan sebuah antarmuka berupa sintaks atau rumus yang sudah ditentukan untuk diberikan perintah. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menunjukkan hasil dari program yang kami buat. Yaitu, baiklah, selanjutnya kami akan menunjukkan output dari program ini. Yang mana di sini ada 7 menu, yaitu tambah mahasiswa, cari mahasiswa, urutkan mahasiswa berdasarkan nilai, tampilkan semua mahasiswa, hapus mahasiswa terakhir. Yang keenam, hapus mahasiswa berdasarkan yang diinginkan oleh user. Yang ketujuh yaitu selesai. Di sini kita coba dulu untuk menu pertama, yaitu tambah mahasiswa. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama mahasiswa, NPM mahasiswa yang wajib 10 angka, dan selanjutnya itu masukkan nilai mahasiswa 79 misal. Nih, mahasiswa berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba masukkan lagi satu. Iwan. NPM-nya 2020 117989. Nah, misal. Terus nilainya 67 misalnya. Mahasiswa berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba untuk nomor 3. Menu nomor 3 yaitu urutkan mahasiswa berdasarkan nilai. Maka di sini otomatis akan mengoutputkan mahasiswa berdasarkan nilai yang paling kecil ke yang paling besar. Selanjutnya ada menu keempat, yaitu tampilkan semua mahasiswa. Sesuai yang kita inputkan, ada 2 mahasiswa yang sudah diinputkan, maka ia akan mengoutputkan 2 mahasiswa tersebut. Dan kita langsung mencoba untuk menu ke-6, yaitu hapus mahasiswa. Sini program meminta untuk memilih mahasiswa mana yang mau dihapus. Yang pertama itu Iwan, yang kedua itu Siti. Kita coba untuk menghapus yang kedua, Siti. Mahasiswa berhasil dihapus. Kemudian kita tampilkan lagi semuanya. Maka di sini tinggal 1 mahasiswa, yaitu Iwan. Selesai. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.